Halo teman-teman, balik lagi sama kita di Bible Talk, tempat di mana kita ngobrolin cerita-cerita yang ada di Alkitab secara santai. Nah, hari ini masih ada gua Stephen sama Bang Ben juga hari Halo. ini. Bang, hari ini kita mau bahas siapa nih Bang? Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Gideon. Gideon. Iya. Oke. Mungkin waktu sekolah minggu Stephen tahulah nama Gideon lah. Iya. Ingat lah ya dikit-dikit ya. Masih ingat lah. Oke. Iya. Ya, apa spesialnya Gideon nih Bang? Gideon ini sebetulnya bukan hanya spesial sebetulnya. Di sini kita nanti akan sama-sama mendengar cerita bagaimana cara Tuhan mengangkat Gideon ini pada saat dia dalam kondisi yang terpuruk imannya. Iya. Gimana tuh Bang ceritanya Bang? Nah, jadi satu ketika pada saat itu di dalam Hakim-Hakim Iya. dikatakan Tuhan tidak mengangkat seorang nabi untuk memimpin bangsa Israel, tetapi waktu itu karena kedegilan bangsa Israel, mereka menyembah kepada Baal dan mereka meninggalkan Tuhan, sehingga pada saat itu mereka diangkat hanya hakim-hakim saja. Satu masa jabatan selesai, udah. Tidak turun kepada garis keturunan. Biasanya kan Tuhan nabi turun kepada garis keturunan, ini enggak. Nah, itu bedanya sama iya. raja ya. Nah, kalau raja biasa turun ya. Ya, turun. Kalau hakim satu selesai. Oke, Begitu. Nah, oke. nah, kejadian seperti itu. Nah, di Hakim-Hakim 6 ini menceritakan begini. Sorry Bang, sebenarnya Gideon ini ceritanya dari hakim apa nih kalau teman-teman nanti mau baca? Dari Hakim-Hakim 6. Hakim-Hakim 6 sampai Hakim-Hakim 9 kalau nggak Sampai salah 9. ya. Kita Jadi- cek dulu ya. Jadi kalau nanti teman-teman mau baca mungkin Oh, habis- Hakim-Hakim 8, sorry. Hakim-Hakim 8. Jadi Gideon itu ada di Hakim-Hakim 6 sampai 8 ya. Iya. Mungkin nanti kalau teman-teman nonton ini terus mereka mau baca, jadi mereka tahu bacanya di mana. Harus baca. Ya. Oke, lanjut Bang. Nah. Jadi di Hakim-Hakim 6 gimana nih? Nah, Hakim-Hakim 6 itu menceritakan, nah pada saat zamannya Gideon, Ya. itu bangsa Israel itu dijajah selama 7 tahun. 7 tahun. Wow. 7 tahun. Lama ya. Iya, dan di situ dikatakan ada sesuatu yang berbeda cara bangsa Median menjajah bangsa Israel. Ya, apa tuh? Yang mereka jajah itu bukan orangnya, tapi pada masa itu yang dihancurkan oleh bangsa Median adalah hasil pertanian bangsa Israel. Bayangin mereka sudah nanam, menabur, tahu-tahu bangsa Median datang menghancurkan semua tanaman itu. Wow. Dan pada saat itu jangankan untuk orang, untuk makanan ternak saja mereka sudah kehabisan bahan makanan. Sehingga pada saat itu hanya dalam zaman ini saja di situ dikatakan bangsa Israel sangat melarat. Melarat ya. Melarat. Bisa bayangkan. Wow. Nah, pada saat mereka dalam kondisi seperti itu, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan, baru manggil. Biasa kita kalau lagi sedang kan lupa Tuhan, tapi kalau dalam masalah kan Iya. ingat Tuhan gitu kan. Yang kayak beda jauh lah sama Israel, beda tipis. Kita sama bangsa Israel Yes. mirip-mirip lah ya. Iya. Nah, jadi seperti itu. Nah, pada saat mereka berseru kepada Tuhan, ajaibnya Tuhan, baiknya Tuhan itu, Dia tidak meninggalkan bangsa Israel untuk selamanya. Pada saat mereka berseru, pada saat mereka memanggil Tuhan, secepat itu juga Tuhan hadir untuk bangsa Israel. Wow. Berarti mungkin salah yang bisa kita pelajarin nih sebelum masuk ke Gideon ya, seperti bangsa Israel, kalau kita dalam kesusahan, kita datang sama Tuhan, Tuhan juga pasti akan tolong kita ya Bang. Amin, pasti. Oke. Seperti itu. Nah, Lanjut Bang. akhirnya malaikat Tuhan itu datang kepada Gideon. Datang dan menjumpai Gideon. Bayangin, Tuhan mengutus malaikat, dan itu adalah Tuhan sendiri datang menjumpai Gideon. Wow. Dan pada ayat yang ke-11, ya, pada ayat ke-11 di dalam Hakim-Hakim 6, ya. Hakim-Hakim 6 daripada ayat yang ke-11 saya bacakan saja ya. Boleh Bang. Oke, terima kasih. Nah, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbangkit di Ofra,
kepunyaan Yoas orang Abiezer itu sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pembakasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepada Gideon demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepada malaikat itu, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapanya ini menimpa kami semua? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jadi waktu Gideon itu didatangi oleh malaikat, bisa bayangkan Gideon itu sedang Iya, yang tadi menarik mengirik gandum ya. Mengirik gandum. Tapi tempatnya bukan di pembakasan anggur. Di pembakasan anggur. Nah, bisa bayangkan biasanya orang mengirik gandum itu di atas. Oke. Nah, waktu dia mengirik itu gandum, angin itu akan membantu membuang daripada serpihan daripada gandum dan gandumnya itu jatuh ke tempat penampungan otomatis begitu loh. Iya. Nah, kenapa pada saat itu mereka Gideon khususnya mengirik gandum di tempat pembakasan anggur? Waktu dia melakukan itu supaya tempat pembakasan anggur itu dilakukan di tempat yang tertutup, supaya waktu anggur itu digiling, diperas ya, itu tidak terkontaminasi dengan debu atau udara yang kotor. Jadi si Gideon ini mengirik gandum tidak pada tempat seharusnya, mungkin karena takut kali ya Bang ya. Betul. Yang tadi kan mereka hasilnya semua dihabisin ya sama bangsa Midian ya. Nah, mungkin biar nggak dihabisin, jadi dia mengirik di tempat yang tidak seharusnya ya. Yang tidak seharusnya. Artinya begini, kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan juga kita belajar dari Gideon. Jangan putus asa. Kalau teman-teman lu punya jurusan apa begitu, jangan melulu cari pekerjaan yang itu. Cari tempat yang betul-betul tantangan yang baru. Gideon saja mengirik gandum di pembakasan anggur. Artinya jangan membatasi kuasa Tuhan. Memang kita lihat Gideon ini, dia tuh dalam ketakutan. Dia betul-betul dalam tekanan mental. Artinya begini, 7 tahun itu bukan waktu yang sebentar, waktu kita dijajah. Yeah. Iman kita luar biasa. Nah, Gideon itu dijumpa itu dia lagi mengirik gandum di dalam pembakasan anggur. Nah, waktu dia ketemu sama malaikat Tuhan, bisa dibayangin, orang udah ketakutan, ya, orang sudah ketang-ketir gitu, tahu-tahu malaikat datang dan nyebut, "Hei Gideon, pahlawan yang gagah berani." Malah dibilang pahlawan ya. Pahlawan lagi. Tapi satu hal tadi Bang yang menarik, Gideon istilahnya ngeluh kan tadi ya sama malaikat gitu. Mana buktinya gitu kalau Tuhan nyertain bangsa Israel kenapa dijajah? Mungkin kan sebenarnya itu juga sering terjadi sama kita ya. Setuju. Kenapa sih gue udah udah pelayanan, udah ikut Tuhan, kenapa hidup gue masih gini-gini aja gitu ya? Nah, mirip ya Bang ya. Betul. Ketidaksiapan kita tentang sesuatu mengakibatkan kita menjadi ragu tentang janji Tuhan. Wow. Jadi waktu kita betul-betul mempersiapkan sesuatu, percayalah, pengharapanmu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Lu dengar baik-baik, apa yang sedang lu tabur itu akan lu tuai. Tunggu waktunya Tuhan. Tapi ingat, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk bagi kita semua. Yes. Nah, waktu Gideon diomongin gitu, otomatis dan counter dong. Malaikat, lu kalau lu ngomong gua gagah berani, lu lihat dong kondisi bangsa gua. Lu lihat dong keadaan gua. Kalau lu memang ingin makai gua, kenapa lu izinkan gua sakit? Kenapa lu izinkan gua dalam persoalan? Kenapa lu izinkan gua dalam pergumulan? Kenapa selama ini gua nggak bisa bebas untuk menikmati kasih karunia Tuhan? Kenapa gua selalu dikucilkan? Kenapa gua selalu dihina? Kenapa gua selalu diejek? Datang-datang lu bukan nolong masalah gua, malah lu bilang begini, lu adalah orang yang luar biasa. Mentalitas yang runtuh, mentalitas yang saat ini dalam tekanan, dia tidak akan pernah percaya kepada janji Tuhan. Oh. Dampaknya seperti itu, Stephen. Oh. Jadi nggak salah pada saat si Gideon dalam tekanan, kalau dia punya mentalnya juga rubuh. Oh. Berarti mungkin itu yang terjadi sama kita ya terkadang ya.
kita secara mental nggak siap mungkin ya. Iya. Waktu Tuhan panggil kita secara mental nggak siap, akhirnya kita jadi nolak, mirip Gideon ya. Betul. Iya, tapi spesialnya si Gideon ini kan dia nggak nolak gitu aja ya, ada hal yang dilakukan gitu ya. Oh iya, ingat orang yang kena mental, dia mesti move on-nya itu mesti pakai tanda yang lebih meyakinkan dia. Karena orang yang mentalnya kena, itu dia kekhawatirannya lebih kuat, ketakutannya tuh lebih kuat. Makanya satu-satunya hakim yang berani minta tanda sama Tuhan cuman Gideon. Karena pada saat dia ingin dia tuh membutuhkan peneguhan, dia membutuhkan keyakinan. Jadi Gideon ngomong begini, Tuhan, aku mau supaya kulit ini kering, rumput di sekitarnya itu basah, berembun. Minta tanda ya, minta Pak? Tanda. Besok pagi dia bangun, dia keluar, dia lihat, dia kabar rumputnya berembun, basah, tetapi kulitnya kering. Wow. Dia ngomong, Tuhan, sekali lagi ya Tuhan ya, jangan ngambek. Ya. Kayak emang kita manusia kalau dikasih sekali masih nggak yakin ya. Betul, butuh keyakinan. Butuh berkali-kali ya supaya yakin. Iya, dan akhirnya besoknya dia ngomong begini, Tuhan, aku mau rumputnya kering, kulitnya basah. Dia taruh, pagi-pagi dia bangun, dia kabar sekitarnya rumputnya itu basah, tetapi ininya kering. Kulitnya. Ya, lu bisa bayangin bagaimana cara Tuhan melakukannya supaya Gideon yakin. Saking senangnya si Gideon, dia langsung masak. Dia masak, dia mempersembahkan itu untuk tamunya malaikat, dan malaikat itu langsung membakarnya. Keluar api dari tangannya. Tas. Lihat, kalau orang sudah mulai pulih mentalitasnya, dia pasti punya keyakinan untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Wow. Nah, akhirnya sudah. Setelah itu, Gideon langsung membangun mezbah Tuhan. Wow. Yang selama ini nggak pernah dia lakukan, yang selama ini dia terpuruk selama 7 tahun, dia tidak pernah membangun mezbah Tuhan. Pada saat itu dia membangun mezbah Tuhan, dia menyembah Tuhan. Artinya begini, waktu kehidupan kita sudah diyakinkan dengan Tuhan, bangkit dan bangunlah mezbah Tuhan. Gue percaya lu pasti ada kekuatan yang baru. Nah, setelah si Gideon itu membangun mezbah, Tuhan langsung. Sorry nih Bang, sebelumnya Bang, Ya, kalau di zaman kita yang sekarang mezbah Tuhan itu kayak gimana Bang? Nah. Kalau zaman dulu kan mungkin bentuknya kayak bangunan gitu ya, Iya. ada bentuknya. Kalau zaman sekarang mezbah Tuhan itu Nah, gimana? mezbah Tuhan bentuknya itu bagaimana kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita menyembah Dia, kita memuji Dia. Artinya begini, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Artinya kita mengangkat pujian, kita bangkitkan. Karena begini, kalau roh kita sudah bangkit, nggak ada sesuatu pun yang bisa menahan, sama seperti Gideon. Amin. Waktu Gideon membangun mezbahnya, Gideon membangun penyembahan, dia membangun doanya, dia membangun pujiannya kepada Tuhan. Tuhan langsung ngomong sama Gideon, Gideon persembahkan korban. Nah, jadi Gideon itu uniknya, dia mempersembahkan korban biasanya kapan? Siang atau pagi. Ini Gideon ini tengah malam. Masih takut ya Bang ya berarti? Yes. Karena pada saat dia mempersembahkan itu siang, orang Midian datang. Wah, dia pasti diserang kan. Akhirnya orang Midian itu, Gideon itu menghindari orang Midian. Dia ambil hewan daripada orangnya, dia potong, dan mezbah Baal yang dibangun oleh orang tuanya diambil, dirubuhkan, dan itu dijadikan kayu api untuk membakar korban persembahan. Setelah itu baru Gideon bangkit. Waktu Gideon bangkit, bangsa Israel juga bangkit. Sehingga waktu itu Gideon siap untuk berperang dengan orang Midian. Pada saat mereka sudah mempersiapkan diri untuk berperang melawan orang Midian, di situ dikatakan ada 32.000 orang yang menyertai Gideon. Banyak ya? Banyak ya. Tapi bagi Tuhan ada cara yang terbaik untuk melakukan peperangan. Tuhan ngomong begini, terlalu banyak Gideon. Padahal orang Midian sudah kemah di depan dia tuh lebih banyak dari 32.000 ini. Dan Tuhan ngomong ini masih banyak. Akhirnya Gideon ngomong begini, siapa yang takut boleh pulang.
kesempatan banget bagi orang yang takut. Terpaksa kayak beberapa orang juga ya. Betul. Kadang-kadang kan orang hanya ikut-ikutan. Iya. Ya kan, iman ikut-ikutan, ibadah ikut-ikutan, kalau suruh pulang pasti duluan dia, gitu. Dan nggak tanggung-tanggung, Stephen, yang pulang itu 22.000 orang. Wow, lebih dari setengahnya ya. Lebih dari setengah. Ternyata begini, orang yang takut itu nggak layak masuk dalam barisan pasukan untuk berperang bagi Tuhan. Wow. Lewat. Dan Tuhan ngomong begini sampai Gideon, tinggal 10.000. Tuhan ngomong begini, Gideon masih terlalu banyak, padahal musuhnya berjubel, masih banyak. Akhirnya Gideon ngomong begini, ingat, setiap orang yang mau ikut berperang selalu masuk dalam proses, dan orang-orang yang layaklah yang akan ikut berperang. Wow. 10.000 orang nyemplung ke sungai, bukan dibaptis. Tapi melihat cara orang, bagaimana mereka minum. Ingat, cara kita menerima sesuatu menentukan juga kita dipakai oleh Tuhan. Wow. 10.000 orang nyemplung, ada sebagian orang yang minum air itu seperti anjing, menjulurkan lidahnya. Tapi ada juga orang yang mengangkat tangannya dan dia minum dari tangannya. Dan orang yang minum dengan tangannya itulah akan ikut berperang dengan Gideon. Stephen tahu berapa orang yang ikut? 300 ya. Betul, hanya 300. Yang 9.700 pulang, nggak layak. Saya ingat soalnya kayak film 300 gitu. Cuma 300 ya. Cuma 300. Artinya begini, Tuhan mampu melakukan sebuah peperangan hanya dengan sedikit orang. Wow. Bahkan juga Tuhan mampu melakukan peperangan dengan dirimu sendiri, karena dengan dirimu yang sudah dipulihkan, Tuhan mampu memberikan kemenangan untuk engkau mengalahkan setiap masalah dan pergumulan hidupmu. Wow. Lu mesti tenang, lu mesti percaya pemakaian Tuhan itu nggak pernah salah. Akhirnya mereka berperang. Peperangan ini sungguh unik. Lu bisa bayangin 300 mau melawan orang yang banyak puluhan ribu itu dengan 300 nggak masuk hitungan. Tapi Tuhan. Gimana caranya Bang? Kan Nah, 300 ngelawan banyak ya. itulah cara Tuhan yang nggak pernah terpikirkan. Nah, akhirnya kita baca dulu deh ayatnya ya. Boleh. Ya, kita baca ayatnya. Di sini Hakim 7 ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-22. Firman Tuhan ngomong begini. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Bayangin bangsa Israel yang kanannya memegang sangkakala, yang kirinya obor. Mereka meniup itu, dan orang Midian itu kacau balau, dan saking kacau balaunya mereka saling membunuh. Tentara Israel hanya meniup sangkakala dan memegang obor. Kalau hidupmu ada pujian dan ada api Roh Kudus, itu adalah senjatamu untuk meraih kemenangan. Wow. Jadi pada akhirnya Gideon menang dengan cara cuma niup sangkakala doang. Iya. Wow, cara yang beda. Ya, ini kalau saya boleh sharing ya apa yang saya dapetin ini dari Gideon ya Bang ya. Jadi pertama Gideon dia nggak percaya diri, kena mental ya, bahasa zaman sekarang kena mental ya. Kena. Tapi begitu dia dipulihkan, yang pertama kali dilakukan adalah dia bangun mesbah dan pakai Baal punya ya. Iya. Jadi mungkin kalau zaman kita sekarang ya, kalau kita dipulihkan ya kita datang sama Tuhan, kita bangun hubungan pribadi sama Tuhan ya. Mungkin dengan saat teduh, dengan berdoa, dengan pujian penyembahan sama Tuhan ya. Dan gak lupa tinggalin kebiasaan lama ya. Itu penting. Ya, itu penting ya, karena ya yang tadi Baal, mesbahnya Baal ya, dihancurin kan. Ya, dibikin, jadi kayu bakar. jadiin kayu bakar buat mesbah Tuhan ya. Itu juga mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk kita harus berani untuk kita tinggalin. Nggak bisa barengan kayaknya, susah ya. Nah, setelah itu masuk ke peperangan tadi yang disaring sama Tuhan, mungkin
saya belajarnya cara Tuhan belum tentu sama kayak cara kita. Tepat. Gitu. Bahkan cara manusia ngeliat gitu ya. Secara manusia 300 ngelawan banyak tuh nggak masuk akal gitu kan. Tapi balik lagi, cara Tuhan belum tentu sama cara kita ya. Amin. Dan yang luar biasa lagi di endingnya tadi di ceritanya Tuhan yang berperang gitu ya. Iya. Mereka cuma diem bahkan, mereka cuma kalah. Pegang. Yang perang Tuhan sampai akhirnya orang Median saling bunuh gitu ya. Jadi ya saya belajar kalau Tuhan udah pilih kita dan kita mau serius ikut Tuhan, kita mau yang tadi gitu bangun mesbah untuk Tuhan, kita mau kasih hidup kita sama Tuhan, Tuhan yang akan berperang dalam hidup kita. Kayak gitu ya kurang lebih. Betul, ya Bang ya. Betul. Wow, dahsyat sih ya cerita tentang Gideon ini. Ya saya sih terberkati Bang, thank you banget buat cerita Gideonnya. Nah teman-teman juga mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan mungkin masih bingung tentang cerita Gideon, kalian boleh tulis di kolom komentar. Kalau kalian terberkati sama video ini, kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, juga share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga bisa tahu tentang cerita Gideon ini dan terberkati juga. Mungkin segitu aja dari kami. Sekian, kami pamit. Bye-bye. God bless. God bless.